Indonesia tak boleh dilupakan. Charlie Rose mewawancarai Gita Wirjawan. Berikut adalah ringkasan dari podcast yang menampilkan Gita Wirjawan, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Indonesia. Ringkasan ini berfokus pada perjalanan ekonomi dan tantangan pembangunan Indonesia pasca krisis, pemulihan ekonomi dan transisi politik. Kebangkitan pasca krisis, Indonesia digambarkan sebagai ekonomi yang berkembang pesat dan telah mengalami pemulihan yang mengesankan sejak krisis keuangan tahun 1997 dan runtuhnya rezim otoriter. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki populasi muda yang menjadikannya pasar yang signifikan. Transisi menuju demokrasi. Wirjawan merefleksikan transisi yang sulit namun berhasil dari pemerintahan satu orang, Orde Baru, menuju sistem demokrasi. Ia mengakui tantangan yang ada, tetapi meyakini bahwa negara ini bergerak ke arah yang benar, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Tantangan pembangunan ekonomi. Isu korupsi. Wirjawan mengakui bahwa korupsi masih menjadi isu di Indonesia. Namun ia menekankan bahwa upaya pemberantasannya merupakan usaha jangka panjang. Ia menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, ratusan orang telah dipenjara karena kasus korupsi, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memerangi masalah ini. Pergeseran model ekonomi masa depan Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya alam seperti batu bara, bauksit, dan kelapa sawit. Visi Wirjawan adalah agar Indonesia berfokus pada industri bernilai tambah melalui integrasi vertikal dan industrialisasi, untuk menarik investasi di sektor manufaktur dan infrastruktur. Kesenjangan infrastruktur, salah satu tantangan signifikan yang disoroti adalah kurangnya pembangunan infrastruktur. Wirjawan membandingkan pertumbuhan jalan raya di Indonesia dengan Tiongkok untuk menyoroti perlunya percepatan pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Visi dan implikasi jangka panjang. Pengakuan global, ukuran ekonomi Indonesia yang besar, 720 miliar dolar, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari India menjadi sorotan. Wirjawan menyebutkan bahwa Indonesia kini termasuk dalam kelompok dunia baru yang diciptakan oleh Jim O'Neill, sebuah pengakuan atas peran ekonomi negara yang semakin penting. Kebutuhan modal intelektual. Selain modal finansial, Indonesia juga membutuhkan modal intelektual, termasuk transfer teknologi dan pengetahuan dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Ketahanan pangan dan industrialisasi. Wirjawan optimis tentang potensi Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan, dengan adanya lahan subur yang memadai. Namun, ia menekankan bahwa prioritas utama adalah industrialisasi. Ia memberikan contoh konsumsi baja per kapita, yang sangat rendah di Indonesia, sebagai indikator perlunya investasi besar-besaran untuk meningkatkan kapasitas produksi dan menjadi negara modern. Kesimpulan. Ringkasan ini menggambarkan pandangan optimis Gita Wirjawan terhadap masa depan Indonesia, meskipun ia menyadari tantangan yang ada. Poin-poin penting dalam podcast ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh pemulihan ekonomi pasca krisis, tetapi juga oleh kemampuan untuk membangun institusi yang kuat, memerangi korupsi, melakukan pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam ke industri bernilai tambah, dan menginvestasikan secara masif pada infrastruktur dan modal intelektual.